Oh, duduk dulu bentar dulu nih. Duduk dulu. Alah. Oh, kenalan dulu gitu. Nama saya Abel Manunenggolan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangkaraya. Sebenarnya saya dari angkatan 23 gitu. Nah, kalau Anda namanya siapa? Nah, nama saya Kevin Emmanuel Ozora Andin. Saya juga mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Angkatan berapa itu? Angkatan 23. Oh iya, kau sama aja. Iya, kita satu kelas rupanya. Oke, kita nih mau bahas apa ya kita nih kalau boleh tahu? Nah, kalau misalnya terkait fakultas kita, kan kita ilmu sosial, ilmu politik. Ya. Nah, terus kita kan di ilmu administrasi negara. Administrasi negara tuh kan nggak lepas-lepas dari hukum administrasi. Pernah dengar lah hukum administrasi? Ya, pernah dengar. Nah, menurut kamu sendiri deh, Ya. hukum administrasi negara tuh kayak gimana? Ya, kalau hukum administrasi negara ya itu lebih berfokus ke kayak perizinan juga bisa gitu. Kayak contohnya kayak tambang. Pernah tahu juga loh di Kalimantan sini juga banyak tambangnya. Banyak. Nah, hukum administrasi itu sangat perlu dalam penerbitan IUP atau izin usaha pertambangan gitu. Oke. Nah, gitu sih. Sambil minum Dulu ya. Nah, kalau misalnya gini, kalau menurut aku definisi yang pertama itu adalah kayak konsep utama dalam hukum administrasi itu kayak menjelaskan kapan seseorang itu dijatuhi hukuman atas tindakannya. Ya. Tuh. Tapi gini, ngomong-ngomong soal pertambangan, menarik nih pertambangan nih. Ya. Kita kan di Kalimantan ya. Ya. Maksudku tuh Kalimantan tuh kan sumber daya alamnya terutama tambang tuh ya gila. Ya. Duitnya juga gila. Itu juga banyak. Ya. Nah, kemungkinan ada nggak nih kira-kira penyalahgunaan kekuasaan? Terus ada nyuri duit dari hasil tambang, kayak perizinan gitu. Ya. Perizinan ilegal lah istilahnya. Ya. Nah, kan penyalahgunaan itu kan ada beberapa sebenarnya. Ada yang pemberian IUP itu tidak sesuai dengan prosedur. Ya, terus ada izin usaha pertambangan tumpang tindih. Terus ada di kawasan terlarang juga. Ya. Ada pemalsuan dokumen. Oke. Ada apa lagi ya? Peralihan tangan secara ilegal. Ya. Perpindahan tangan secara ilegal juga sama. Sama operasi yang melebihi izin. Dimana kayak perusahaan tambang tuh di luar wilayah menambang, di luar yang dibatasi sama negara, di luar batas izin. Ya, kayak penyerobotan langsung ke hutan lindung gitu. Bagus. Nah, kira-kira nih, ya kan? Ada nggak kasusnya yang pernah dengar, yang terdengar di situ? Kalau kasus ya, kalau di Palangkaraya ini lebih ke Kalimantan Tengah aja ya. Kalau di Kalimantan Tengah ini sebenarnya banyak kayak ada tambang ilegal gitu yang tanpa izin langsung menyerok tanah habis-habisan. Ada. Banyak langsung diseroknya tanah di tengah hutan gitu. Kayak saya sendiri juga punya teman kerja di tambang ilegal, banyak di kelas kita juga ada. Cuman ya kita jaga nama aja gitu. Nggak mau sebut nama. Spill dong namanya. Nggak boleh. Terus teman gitu, ya saya kan asli dari Sumatera gitu. Nah, waktu sampai ke Kalimantan sini, terus udah banyak lah dapat teman-teman gitu dari luar universitas juga dan teman-teman dari satu universitas. Cuman mereka tuh lebih milih untuk gak lanjutin kuliahnya, malah lebih ke bekerja gitu. Nah, salah satunya kerja di tambang. Nah, mereka tuh cerita dalam satu hari itu mereka tuh pernah dapat emas sebanyak 1 kilo. Nah, tapi itu jarang katanya. Emas 1 kilo. 1 kilo mereka dapat dalam satu hari. Diambil aja. Diambil gitu, kayak tahu loh yang kayak air tembak itu, terus Iya, ngerti. bakal banyak emas yang kelihatan gitu loh. Nah, kayak gitu
mereka tuh katanya digaji sekitar 4 juta ya per orang, 4 sampai per bulan. Per bulan itu untuk gaji yang kayak mahasiswa lah, yang dianggap kayak masih receh-receh gitu, masih anak-anak gitu, bocah-bocah. Terus bentar, kan bilang kalau misalnya teman banyak kerja di tambang ya kan? Ya. Kenapa pengen gak ikut? Nah, aku pernah pengen ikut, jujur aja. Soalnya kan mahasiswa butuh duit, perantau lagi. Yalah, aku juga sama, meskipun aku orang sini, tapi aku gila dengan duit. Jujur aja. Nah, terlebih lagi aku tuh kan kerja, duitnya itu untuk biaya hidup saya sendiri gitu. Nah, jadi aku nggak minta duit dari orang tua lagi. Nah, otomatis pengen duit lah istilahnya, duit. Tapi jangan lupa gitu sama kuliah. Sayang dong dari Sumatera sana datang ke Kalimantan, malahnya kuliahnya nggak dilanjutin. Bentar dulu. Tambang ilegal itu duit haram nggak? Nah, dari kita buat ya, dari religius atau dari agama, kan ada satu ayat atau apa ya, pernah dengar katanya kita tuh bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi ini. Tapi ya pakai penalaran otak juga kan gitu. Masa nggak pakai logika, masa kita tuh cuman mengambil merusak tapi nggak memperbaikinya lagi gitu, kayak reboisasi atau apa ya, kemarin tuh aku ada pernah baca gitu satu bahasa yang dimana kita tuh setelah melakukan penambangan atau pengorekan tanah, kita tuh harus meratakan tanahnya, kayak membangun sesuatu yang bermanfaat dengan lingkungan atau dengan masyarakat gitu. Berarti kalau setelah ditambang itu harus diperbaiki lagi? Iya, diperbaiki lagi. Dan kita tuh waktu penambangan itu kita nggak boleh pakai sianida dan zat kimia lainnya yang merusak tanah gitu. Yang misalnya ditambang terus dia setidaknya jangan pakai zat kimia tadi itu supaya ketika diperbaiki itu nutup sempurna kayak awal lagi. Betul. Jadi kayak keturunan kita tuh masih bisa menikmati lah. Ya, menikmati biarpun isinya udah nggak ada lah istilahnya, tapi kan tanahnya masih bisa dipakai. Nah, kalau misalnya izin usaha pertambangan kan atau IUP, ya. Kayaknya kalau dengan pertambangan yang kan ini kan berhubungan dengan alam, berhubungan dengan lingkungan. Terus kan ini kan IUP itu kan pasti pertambangan itu kan menghasilkan duit kan? Iya, betul. Menurutmu nih, ini kalau misalnya ada kasusnya, berat nggak kira-kira? Serius nggak kira-kira? Serius, berat, betul-betul berat. Apalagi tambangnya itu sudah mencakup ribuan hektar dan menyangkutkan para tinggi dari perusahaan swasta dan juga pejabat negara. Aku punya satu kasus. Wah, nih perhatikan nih, ada satu kasus nih. Iya, aku pernah baca dan tonton lewat media sosial yang dimana ada satu tambang yang sudah beroperasi bertahun-tahun, tapi baru ketahuan di tahun ini, di tahun 2025 ini. Apa itu yang ketahuan? Nah, aku jujur aja nggak mau ngasih tahu nama perusahaannya, soalnya kan nanti takutnya kan kayak video kita ini ditonton sama mereka gitu ya, kita nggak sebutlah siapa jabatannya atau siapa namanya gitu, PT gitu. Aduh, agak berat sih sebenarnya karena keuntungan mereka dalam 1 tahun itu ada sekitar 1,8 triliun. Bayangin, 1 bulannya berapa miliar gitu. Lah lumayan lah istilahnya. Nah, itu dalam beberapa tahun. Coba kamu pikir-pikir, 1,8 triliun itu berapa banyak dalam 1 tahun? 1,8 triliun dibagi 12 bagi per bulan ya, dibagi 365 hari. Banyak lah usah. Banyak. Tapi jujur saya nggak bisa matematika, tapi itu yang pasti banyak. Karena 1,8 triliun ya. Lalu mobil lo bisa beli aja. Mobil iPhone terbaru, motor moge terbaru, ya kan? Bangun usaha, enak sudah itu. 1,8 triliun. Nah, itu terletak di daerah Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, itu ketahuan, aku nggak tahu karena apa ya, tapi dari opini saya pribadi itu mungkin iuran dana dari tambangnya itu udah semakin dikit ke pejabat-pejabatnya gitu ya. Ini opini pribadi ya, nggak boleh disalahkan. Nggak boleh. Pokoknya ini hanya pure opini pribadi. Ya, makanya gitu.
Aduh maaf tadi teman-teman, kita ada sedikit kendala teknis ya kan dalam rekaman, jadi kameranya agak bermasalah, jadi kita lanjut ya. Gara-gara di nya terlalu panas tadi, jadi kameranya itu dari sistem kameranya itu tiba-tiba mati gitu, jadi Ya, aduh mohon maaf mohon lah ya. mohon maaf lah ya. Ya agak sedikit kurang nyaman teman-teman. Oke. Ya. Tadi kan kita sampai di bagian Kasus kenapa kasus itu terungkap? Kenapa kasusnya itu bisa terungkap gitu loh. Ya. Sampai 10,8 triliun tadi loh teman-teman. Bayangin, Bukan teman-teman. 10, tapi 1,8. Oh iya, bukan 10, sorry. Ya. 1,8 triliun. Iya. Sorry. 1,8 ya, bukan 10. 1,8 triliun. Nah, bayangin teman 1,8 itu bisa beli 1,8 triliun pentol. Waduh, Wah, kenyang tuh setahun lebih. itu satu masyarakat Indonesia makan semua itu masyarakat Indonesia ini. Makan itu. Nah, tadi lanjut ya. Oke. Kenapa alasannya ketahuan? Tadi yang pertama itu karena kurangnya suntikan dana dari perusahaan swasta yang saya sebutkan tadi ke pejabat daerah gitu. Nah, alasan yang kedua. Ini opini. Iya, opini. Oh. Opini. Kurangnya pemasukan untuk ke yang tinggi lah. Ya, itu kenapa saya bilang opini sebenarnya bukan pure dari opini saya pribadi ya, itu dari komentar-komentar yang saya baca di video yang saya tonton ya. Terus alasan yang kedua itu karena masyarakat sudah merasakan dampaknya yang terlalu besar gitu, karena kayak sumber penghasilan mereka seperti bertani, nelayan gitu semakin nipis, kayak penghasilannya tahu aja gitu. Tunggu, sebentar. Kan kita sudah ke bagian kasus tentang 1,8 triliun tadi. Yang Anda bilang soal masuknya duitnya tuh kurang ke petinggi itu gimana maksudnya? Nah, duitnya masuk ke petinggi. Oke, aku mulai dari lebih sempitnya dulu atau lebih awalnya dulu. Ada satu pertambangan yang tergolong cukup luas, sekitar ribuan hektar. Masa nggak ketahuan sama pemerintah provinsi daerah gitu atau ya masuk akal. Harusnya kan kalau misalnya kan dia udah beroperasi selama berapa tahun? Kalau berapa tahunnya itu sekitar tahun berapa ya yang saya baca itu. Tapi kalau spesifiknya saya lupa ya berapa tahun. Tapi yang paling pastinya itu udah bertahun-tahun sebelum nggak sampai 10 tahun lah istilahnya. Tapi udah bertahun-tahun duitnya tuh udah mulai diambil. Ya sudah mulai operasi gitu, dalam tambang itu udah beroperasi. Dan banyak juga peraturan yang mereka langgar, seperti contoh penggunaan cyanida dalam pertambangan. Itu kan nggak boleh loh dalam melakukan proses pertambangan gitu, kayak mengambil sumber daya alam itu menggunakan cyanida dan zat kimia lainnya. Terus yang kedua yaitu mereka menggunakan tenaga imigran atau tenaga kerja asing secara ilegal. Nah, iya serius secara ilegal gitu. Padahal itu TKA-nya itu banyak, tenaga kerja asing itu banyak yang diambil dari negara Cina kalau nggak salah dari negara Cina. Nah, itu pasti yang sudah paling pasti gitu. Mereka tuh pasti menyuap pejabat yang ada di daerah tersebut. Karena logikanya nggak mungkin nggak ketahuan Ya. selama bertahun-tahun. Sedangkan operasi tambangnya besar. Iya. Ini operasi tambang ini ada tambang di sini. Kok dia nggak ngasilin apa-apa ya? Padahal kan nambang terus. Terus kok pekerjaan dapat dari mana pekerjaannya? Datanya mana? Nah, pekerja kan udah kayak berarti ada perlindungan berarti. Kemungkinan bakal ada perlindungan dari pejabat daerah. Masa tambang sebesar itu nggak ketahuan, masyarakat daerah pasti juga melapor ke polisi, dari polisi masuk ke sorry. Sensitif sedikit. Sorry. Tapi yang paling pastinya itu laporan itu sampai ke pemerintah daerah, cuman didiamkan, soalnya kan ini duit ini, masa aku potong sumber duit masuk ke kantongku gitu, kan rugi dong. Lampu dong. Lampu ya? Mau hidupin ya? Lampu. Sebentar. Semakin makin terang lah cahaya kita. Terus gini, ngomong soal pertambangan ya, itu kasus-kasus itu kan harusnya kan nggak cuma di Kalimantan. Nggak cuma di mana nih? Di Nusa Tenggara Barat. NTB. Iya. Nah,
penyalahgunaan itu kan banyak dampaknya kayak ekologis, terus bagi negara juga rugi karena nggak dapat apa-apa, Ya. alamnya rusak. Ya. Kalau misalnya bisa dibaikin ya bagus, tapi kalau nggak bisa dibaikin gimana teman-teman? Pasti jelek ya kan hasilnya. Terus kan apa namanya? Gimana kira-kira ada nggak solusinya? Solusi apa nih? Untuk misalnya apa ya? Untuk pemerintah pusat untuk ngambil langkah. Kalau mungkin ada saran. Ya, solusi untuk pemerintah pusat sebenarnya ini udah jawaban paling umum ya, seperti contoh melakukan pengawasan secara detail dan pengawasan secara ketat gitu terhadap ekologi atau hutan yang sedang dibabat gitu. Terus kita tuh menerima laporan dari masyarakat secara cepat gitu. Dan yang satunya lagi, melihat laporan keuangan dari setiap pejabat daerah. Diperiksa setiap tahunnya oleh Ya, KPK. terus ya KPK juga harus bergerak secepat gitu, bergerak cepat dalam melihatnya. Bergerak secara bersih, transparan juga harusnya. Terus kayak misalnya kalau kita lihat dari sudut pandang teori kan saya punya satu teori teman-teman. Teori diskresi atau discretionary power, Ya. di mana dalam hukum administrasi negara itu menjelaskan bahwa tidak semua keputusan pemerintah dapat diikat secara ketat oleh hukum tertulis. Oleh karena itu, pejabat publik diberikan kebebasan terbatas untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dalam ruang lingkup hukum. Namun, diskresi itu bukan berarti kebebasan absolut. Diskresi itu harus digunakan secara sah, bertanggung jawab, dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, di mana seperti asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Nah, masalah muncul tuh ketika diskresi itu dijadikan alasan atau pembenaran, ya kan, atas pemberian izin usaha pertambangan yang sebenarnya melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya izinnya tuh di kawasan hutan yang dilindungi atau di wilayah adat tanpa ada persetujuan masyarakat yang setempat yang sering diklaim sebagai tindakan diskresi demi investasi daerah. Padahal ya sebenarnya tuh tindakan tersebut tidak memenuhi syarat diskresi yang sah karena karena merugikan lingkungan masyarakat lokal dan bertentangan dengan peraturan undang-undang lainnya seperti undang-undang kehutanan, perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup. Sebenarnya kalau soal tambang kan ya di tengah-tengah hutan ya bela pasti dibabat kan, dibuka lahannya. Gitu tadi. Nah, sebenarnya dari teori diskresi ini sangkut paut dengan kasus tadi karena dimana kan di teori diskresi ini kan bilang kalau misalnya dalam hukum administrasi negara menjelaskan bahwa tidak semua keputusan pemerintah dapat diikat secara ketat oleh hukum tertulis. Ya. Makanya pejabat diberikan kebebasan terbatas untuk membuat keputusan. Nah, tapi membuat keputusan. Tapi kalau misalnya PT-nya perusahaannya memberikan suap kepada petingginya, ya cuma tuh akan lupa gitu. Ya, betul. Karena soal duit ya. Oke. Apa lagi yang mau kita bahas kira-kira? Jadi kesimpulannya gimana nih menurut kamu? Ya kalau untuk aku ya seperti yang kita sudah bicarakan tadi, kesimpulannya adalah bahwa ini apa dulu nih kesimpulannya, secara agama kah atau secara duniawi kah, secara realitanya? Duniawi sama kaitannya dengan negara inilah, karena kamu tahu juga loh kalau negara ini memiliki tambang atau sumber daya alam yang sangat banyak. Dari mineral gitu. Indonesia. Kamu tahu juga loh yang ada tambang terbaru di, aku takut salah ya sebenarnya. Nanti dulu di Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Yang penemuan alat kayak sumber daya alam yang untuk membuat satu bom atom katanya. Apa sih namanya itu? Uranium. Nah, oh iya yang soal uranium itu. Iya. Nah, itu soal jadi gimana menurutmu kesimpulannya? Nah, kalau misalnya kesimpulan dari hal yang ini ya, pada dasarnya ya kan,
kalau dikaitkan dengan teori tadi, Hmm. kalau misalnya pejabat itu kan diberikan kebebasan terbatas oleh negara Ya. untuk membuat keputusan. Nah, yang saya sangat disayangkan adalah negara itu sangat-sangat dirugikan. Iya, betul pasti. Alam sangat dirugikan, negara dirugikan karena yang 1,8 triliun tadi itu masuk ke dana pribadi, Iya, bukan betul. ke negara. Ya. Jadi otomatis negara langsung rugi dong. Hmm. Nah, sudah negara tuh rugi, gimana ceritanya negara itu tidak bisa ketemu yang PT sebesar itu Ya, PT menghasilkan sebesar uang sebanyak itu gitu. Betul. Pasti. Menurut aku lah sangat disayangkan ketika negara itu sangat dirugikan oleh warganya sendiri, pejabatnya sendiri. Sangat disayangkan. Kenapa? Alam rusak, masyarakat juga pasti merasa apa ya, masih tidak nyaman, terus keenakan lah, betul. Dan sangat disayangkan gitu loh. Sorry. Nah, Jadi segitu saja untuk penjelasan dari kami. aku belum selesai. 8, 7. Oke, terima kasih banyak karena video kami hampir mati. Terima kasih banyak. Mau mati.